selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan kesedihan dia, kesedihan dirinya, dan sikap diamnya ya. Jadi lebih ke arah kesedihan di balik sikap diamnya. Kesedihan di balik sikap diamnya. Kita akan coba untuk tahu di sini seperti apa kesedihan di balik sikap diamnya. Di sini ada kartu King of Wands. Ini terkait dengan aksi yang harus dia lakukan. Kemudian King of Wands itu menceritakan tentang sebuah rencana yang akan dilakukan. Aku lihatnya seperti itu. Five of Pentacles. Dia kayak ngerasa gini, hidup dia itu sekarang sedang diporak-poranda. 5 Pentacles dalam arti secara pekerjaan finansial ya. Ini adalah kesedihan utama dia. Dari pekerjaan dan finansial yang sepertinya tidak kunjung membaik. Ya, yang tidak kunjung membaik. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh, aku melihat ada sisi putus asa. Jadi, aku bisa menyimpulkan penyebab dia diam dikarenakan dia sedih. Karena apa yang seharusnya dia miliki, apa yang seharusnya dia dapatkan, itu kayak hilang begitu saja. Atau dalam arti selama ini simpanan simpanan uang dia, pekerjaan yang dia sudah build up itu kayak gagal. Ya, gagal. Apakah ini berefek pada hubungan kalian? Kita akan lihat ya, efek di hubungan kalian. Enam Cups. Aku bisa ngelihat ini sama sekali dia tidak ingin melibatkan kamu. Dia kayak merasa hubungan kalian itu masih ada chemistry, ya, masih ada koneksi. Yang dia tahu, kamu tuh ada untuk dia. Namun, aku ngelihatnya orang ini, ya, orang yang ada dalam pikiran kamu tidak bisa terlalu berbuat banyak dikarenakan keterbatasan hal-hal di atas. Yang ternyata, sekalipun dia ingin melakukan sesuatu kepada kamu, tetapi aku ngelihatnya di sini kayak memang tidak punya sumber daya. Gimana ya kalau kondisi orang tiba-tiba dia aja untuk dirinya aja susah, terus ingin membuktikan sesuatu kepada pasangannya nggak bisa. Jadi yang dia bisa lakukan apa sih? Sebetulnya hanya bisa kayak memperhatikan kamu dari kata-kata, dari emosi, dari perasaan. Hanya ada waktu menunggu. Dan ini sih yang aku mau bilang, hubungan kalian stuck. Ya karena ada kejatuhan ini loh. Sebenarnya apa sih pengaruh kejatuhan ini dalam hubungan kalian? Ketakutan dirinya adalah di sini dia tidak bisa membawa hubungan kalian ke arah yang lebih baik. Akan lebih banyak bohongnya, akan lebih banyak apa ya? Dia tidak mau menempatkan kamu pada satu ambisi. Misalnya nih, dia bilang ya, aku mau sama kamu, aku bisa gini, aku bisa gitu, aku akan siap untuk menanggung
segala macam, yang penting happy. Dia tuh kayak udah nggak bisa berbuat seperti itu loh, karena memang udah nggak punya backup lagi. Kartu 7 sword itu melambangkan hal ini tuh harus aku lakukan sendiri gitu, harus aku lakukan sendiri. Aku harus apa ya, aku harus berusaha dulu memperbaiki hubungan, karena yang ditakutkan sama dia adalah memang kalau angka 7 di sini itu lebih kepada tidak bagus dalam sebuah hubungan. Jadi masalah dia itu sebetulnya sangat besar, tapi kayak nggak bisa ditutupin lagi gitu loh. Itu akan mempengaruhi sikap dia kepada kamu yang nantinya jadi agak labil. Ya, dia mau sama kamu tapi nggak bisa 100%. Terus dia mau bekerja juga nggak bisa fokus. Makanya kenapa dia itu dibalik sikap diamnya dia, sebenarnya dalam hati dia tidak mau melibatkan kamu ke dalam urusan ini. Ibaratnya masalah kita, omongan yang berat-berat nanti dulu ya. Gitu. Karena aku lagi mencari cara juga loh di sini. Aku mau fokus dengan apa yang sudah ada dari kejatuhan aku ini. Aku harus gimana? Kita akan lihat lagi apa yang menjadi project diamnya dia. Ada kartu 5 wands. Dia ngerasa kayak selama ini aku tuh sudah on the way, aku sudah pada jalur, tapi kok rasanya malah berbalik gak baik ya ke aku. Kayak seakan-akan apa yang sudah kulakukan itu salah. Ini tuh kayak melawan, ada rasa perlawanan. Ada rasa perlawanan, tapi karena sudah begitu banyak masalahnya, jadi dia memilih untuk bungkam atau diam. Dan di sini ada kartu Page of Swords. Dia kayak gimana ya, di balik masalah dia yang begitu besar dan begitu kompleks, aku lebih ngelihatnya dia kayak nggak punya tenaga lagi, karena dibandingin dengan masalah ini 5, ini ketemu sama Page of Swords, itu kayaknya perlawanan itu hanya bisa sedikit gitu. Lebih banyak kayak merenung, sehingga energinya orang ini apa ya, yang aku bisa bilang tuh sensitif gitu loh. Dia nggak mau membuat salah paham ke siapapun, karena semakin banyak dia melakukan sesuatu nanti akan jadi berantem sama kamu. Kayak gitu. Karena persepsi, dia berpikir bahwa persepsi kamu tentang dia pasti sudah jelek. Ya. Sekarang izinkan aku untuk menutup dulu ini, karena kita sudah membaca energinya dia. Dan sekarang kita akan lihat di balik sikap diamnya, apa yang dia pikirkan tentang diri kamu. Di balik sikap diamnya, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Ada kartu The Moon. Kartu The Moon itu dia mengandalkan intuisinya. Kalau kamu bilang apakah dia mikirin kamu? Yes, karena di sini dia lebih banyak secara diam, secara tersirat itu memikirkan diri kamu dari kepalanya. Dia berharap kamu juga bisa nyambung gitu loh dengan intuisi dia. Kamu udah ngerasa lah, pasti yes. Ya. Kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Aku ngelihatnya gini, yang kamu harus tahu, kamu tuh harus punya intuisi bahwa dia tuh lagi capek gitu. Dia mau kamu mengerti.
bahwa aku tuh lagi riuh banget. Banyak sekali hal-hal yang aku harus lakukan. Kita lihat ya, hal-hal yang dia lakukan itu apa sih? Mengenai kesuksesan, kekayaan, harga diri, itu harus banyak yang dikembalikan, teman-teman. Jadi orang ini punya krisis banyak ya. Harga diri, sesuatu yang tidak selesai, kekayaan. Dia merasa kayak keberuntungannya itu selesai, finish. Ada kartu Page of Pentacles. Sekarang dia lagi berusaha untuk make it right ya. Dia menyusun planning. Dia masih berencana. Ada kartu Nine of Wands. Hal yang dia mau adalah menyelesaikan masalahnya ini sendiri. Jadi ketika dilibatkan perasaannya sama kamu, dia akan defensif, dia akan lebih banyak diam. Karena dengan sendiri, ini masalahku loh, aku nggak mau ngelibatin kamu. Paham ya di sini? Aku nggak mau ngelibatin kamu dalam permasalahanku yang begitu banyak. Dia merasa hubungannya dengan kamu itu berada pada titik balik. Bisa baik, bisa buruk ya. Dan yang bisa mendapatkan dan mempertahankan hubungan ini adalah keberuntungan. Tapi bukan berarti dia nggak usaha. Dia berusaha untuk kayak ada ikutnya campur tangan Tuhan di sini. Berusaha akan adanya campur tangan Tuhan. Berharap ada tujuannya. Ya, ini campur tangan Tuhan ya teman-teman. Jadi aku melihat secara spirituality kalian itu juga terkoneksi. Tanpa banyak dia bicara. Ini aku ngeliat orangnya nggak banyak bicara. Hanya diam. Dan aku ngelihatnya dia berharap kamu tahu. Kamu tahu dia ini sedang banyak pikiran dan insomnia. Kadang-kadang malam itu nggak bisa tidur. Ini energi yang harus kamu tahu. Betapa orang kalau udah depresi, udah stres banget, dibalik sikap diamnya dia, dia akan sulit untuk mengungkapkan gitu loh. Kalau orang udah terlalu banyak pusing di kepalanya, dia akan makin tertutup. Itu yang terjadi. Dan kita lihat lagi perasaan dia sebenarnya di atas kondisi ini terhadap diri kamu. Ada 7 cups. Dia masih memikirkan diri kamu, masih mencoba untuk membuat beberapa pilihan ya, dan ingin membuat sebuah keputusan dari hubungan ini supaya hubungan itu tidak terlalu mengandai-ngandai. Ada kartu 5 wands. Di sini dia merasa kayak ketika memikirkan kamu itu jadi kayak out of focus gitu. Kalau kamu tambah ribet dengan masalah kamu dibanding dengan masalah ini, jelas kamu kalah. Dia bilang sama kamu di sini, aku mikirin kamu tetapi bukan prioritas. Karena masalahku terkenai dengan mental aku juga kena, kekayaan, keberuntungan aku, harga diri itu juga kena. Dia berharap akan ada perbaikan di hubungan kalian. Tetapi dengan syarat kamu nggak kayak ngedesak dia gitu loh. Ya pelan-pelan, dia maunya pelan-pelan banget. Di sini aku melihat ingin memperbaiki sebuah hubungan. Karena kenapa? Kita lihat fondasinya aja tuh sudah kuat gitu loh. Cuman dia merasa memang hubungan ini sejak adanya masalah yang ada itu
jadi kayak hancur. Dia merasa hubungan ini hancur. Yang bisa menyelamatkan adalah campur tangan Tuhan dan menunggu keajaiban aja. Nggak mau dipaksakan juga. Ya. Di sini dia meminta kamu itu untuk lebih berpikir logika gitu loh. Jangan menghancurkan situasi yang sudah kritis. Jangan paksa dia, ya. Tapi berikanlah sebuah kayak sesuatu yang baik gitu. Oh, kamu harus begini, begini, begini. Dia mau kamu ngerti itu, bukan hanya mendesak, kapan kita nikah, kapan kita ketemu, kapan. Ini akan sangat sulit, teman-teman. Karena ibaratnya gini loh, apa yang dia bisa berikan sama kamu, dia nggak bisa janjiin apa-apa untuk kondisi saat ini. Tapi kan healing itu kan semua orang juga pernah mengalami masalah ini, Kak. Iya, tapi proses healingnya itu kayak apa? Nggak ada. Kalau orang tuh yang udah bangkrut, krut, atau lagi ambruk gitu, tiba-tiba cepet gitu recovery-nya kalau nggak ada yang ngebantuin. Nah, sekarang siapa yang bisa diandalkan di tahun ini untuk membantu? Kamu pun juga belum bisa menutupi kebutuhan dia kan. Jadi dia minta untuk tidak banyak menuntut dari hubungan ini. Ya, tidak banyak menuntut. Dia minta pemahaman kamu. Kita akan masuk lagi ke dalam hatinya ya, teman-teman. Di bukaan yang terakhir, kita akan masuk ke dalam hatinya. Bagaimana kondisi yang dia akan lalui bersama dirimu. Ada kartu Eight of Flutes. Sementara ya, memang dia akan berdiam diri dulu. Dia mencoba untuk kayak membereskan dulu masalahnya yang dia jalani. Tetapi jujur ya teman-teman, perlu diketahui dia masih care sama kamu. Dia hanya butuh waktu untuk sendiri. Dia pengen banyak waktu me time untuk dia tuh bisa berpikir jernih di hubungan ini. Aku bilang sih, kalau orang sudah terkait dengan harga diri dan lain-lain, jangan desak dia. Kalau dia nggak hubungin kamu, nggak usah ditanyain kenapa. Berarti dia lagi mikir. Dia masih ada rasa optimis kok untuk memperbaiki sebuah hubungan dengan kamu atau menjalin sebuah hubungan. Ya. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu shoulder to cry on. Saat ini yang dia butuhkan adalah seseorang untuk meluapkan curhatan hatinya. Jadi dia minta kamu tuh lebih sensitif ngerti keadaan dia. Dia tuh pengen nangis sebetulnya. Ya, karena berat banget beban hidupnya. Dan di sini karena dia punya insecure, punya kepercayaan diri yang rendah, nggak percaya diri untuk menjalani hubungan ini. Di sini ada kartu Beauty Queen, ya. Aku bisa ngelihat energinya dia itu energi yang energi yang sebenarnya kayak masih ada harapan, masih ada keinginan di sini. Ya, masih ada kayak ingin ketemu sama kamu. Ingin punya citra baik di keluarga kamu sebetulnya. Dia pasti pengen aku tuh dilihat sama seseorang itu dilihat dari citra baiknya. Masih ada itu. Walaupun aku bukan yang perfect gitu ya, tapi dia nggak mau ngebuat orang tua kamu ini kayak ngelepasin ke orang yang salah atau bersama dengan orang yang salah. Ini kayak kegagalan diri yang direfleksikan ke hubungan, teman-teman, paham ya?
misalnya gini, aku gagal nih dalam semuanya, bisnis apa, nggak ada lagi yang bisa kamu harapin dari aku, udah kamu pergi aja sama yang lain. Nah, kayak gitu. Tapi sebetulnya dalam hatinya dia tuh sedih banget. Aku bisa ngeliat dia tuh banyak sekali berharap, ya ampun, kamu jangan tinggalin aku dong. Jangan tinggalin aku. Kasihan juga sih orang ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk bottom of deck-nya sebagai acuan. Ada kartu Queen of Pentacles ya. Bagaimana kamu ke dia? Ini ada kartu Queen of Pentacles. Tunjukkan sedikit empati aja. Nggak usah semuanya, tapi minimal kamu kayak ibu. Misalnya kamu punya ibu kan, atau kamu sebagai seorang calon ibu atau ibu gitu. Bayangkan bagaimana kamu memperlakukan sebagai ibu kepada anak yang lagi uring-uringan. Contohnya kayak gitu deh. Misal kamu uring-uringan, ibu kamu kayak apa? Kasih kamu ruang. Kasih kamu pengertian dan pemahaman itu pelan-pelan. Layaknya kamu orang tua di sini. Karena dia adalah orang yang hilang arah. Dia bagaikan anak kecil yang hilang arah, yang mainannya semua mungkin hilang atau diambil orang terus. Nggak punya daya untuk nggak punya daya untuk dia bisa merecovery dengan cepat. Jadi kamu harus paham ini dulu. Ya. Kemudian kita akan lihat untuk zodiak-zodiak yang meminjamkan energinya kepada kita. Siapa tahu ada zodiaknya dia. Silahkan. Di sini ada kartu Aquarius, ada kartu Pisces, Scorpio, zodiak Sagittarius, ada Cancer, Capricorn, Virgo, kemudian Gemini dan juga Leo. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah zodiak-zodiaknya. Mungkin aku tidak akan bacakan untuk inisialnya. So, dinikmati saja untuk pembacaan ini. Jika memang situasinya sama dengan kamu, jangan lupa untuk nonton videoku yang lainnya dan rekomendasikan videoku ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, kasih komen yang positif. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.